Senja di kota kecil itu selalu datang dengan langkah lembut, seperti doa yang turun perlahan di antara suara angin dan riuh kendaraan yang mulai pulang. Di balik jendela galeri tempat bekerja, Ratih duduk sambil menata brosur pameran. Jemarinya berdebu cat kering, namun matanya tetap tenang, seperti lautan yang menampung banyak rahasia. Sejak ayahnya meninggal dan ibunya sakit-sakitan, Ratih terbiasa menata hidupnya sendiri. Galeri kecil itu bukan sekedar tempat kerja, melainkan tempat ia menambal mimpi-mimpi yang pernah robek oleh kenyataan. Ia mencintai aroma cat, guratan kuas, dan diam yang berisi makna di antara kanvas-kanvas kosong. Sampai hari itu datang, hari ketika seorang lelaki dengan mata teduh melangkah masuk, membawa sebuah lukisan besar yang belum kering sempurna. Catnya masih mengilap di bawah cahaya sore. Lelaki itu memperkenalkan diri dengan suara yang dalam dan hangat. "Aku Raharjo." Ratih mengangguk pelan, menyambutnya dengan sopan. Lukisan yang ia bawa menampilkan siluet seorang perempuan berdiri di tepi danau, menatap matahari yang tenggelam separuh. "Indah sekali," ucap Ratih tanpa sadar. Raharjo tersenyum samar. "Aku menamainya menunggu senja. Kadang yang paling menyakitkan bukan kehilangan, tapi menunggu sesuatu yang belum tentu kembali." Kata-kata itu menancap diam-diam di dada Ratih. Entah mengapa, ada kesunyian yang terasa akrab di antara mereka berdua. Seperti dua jiwa yang pernah tersesat di jalan yang sama. Sejak hari itu, Raharjo sering datang ke galeri. Kadang hanya untuk membawa lukisan baru, kadang sekedar duduk di pojok ruangan sambil memandangi karya orang lain. Ia sering berbicara tentang kehidupan yang tidak selalu indah, tentang seni yang lahir dari luka, dan tentang makna kesabaran di setiap garis kuas. Ratih mendengarkan dengan diam yang penuh rasa. Ada sesuatu dalam diri Raharjo yang membuatnya tenang, seolah setiap kalimatnya adalah obat bagi hati yang lama kering dari perhatian. Namun, ia tidak menyadari bahwa di balik keteduhan mata Raharjo ada rahasia yang belum terucap. Sebuah rahasia yang kelak akan mengubah warna hidupnya selamanya. Hari-hari setelah pertemuan itu berjalan pelan, seperti aliran air yang jernih menelusuri batu-batu kecil di dasar sungai. Raharjo semakin sering datang ke galeri. Kadang ia membawa lukisan baru, kadang hanya secangkir kopi hangat untuk Ratih yang sedang sibuk menata karya. "Untuk seniman kecil yang selalu tersenyum," katanya suatu sore sambil menyerahkan gelas kertas itu. Ratih tersipu, tapi matanya menunduk, takut senyumnya terlalu jujur. Mereka mulai terbiasa dengan kehadiran satu sama lain. Raharjo mengajarinya mengenal warna, bagaimana biru bisa menenangkan luka dan merah bisa menyalakan semangat. Ratih mendengarkan, menatap setiap sapuan kuas di tangannya, seolah di sanalah rahasia hidup tersembunyi. Kadang, mereka duduk di teras galeri menjelang sore, memandangi langit yang perlahan berubah jingga. Di antara percakapan ringan tentang seni dan kehidupan, diam mereka justru lebih bermakna. Ada sesuatu yang tumbuh, sesuatu yang tak perlu diucapkan tapi terasa di udara, lembut, hangat, dan jujur. Suatu hari, Raharjo membawa ke pameran besar di kota. Lampu-lampu galeri megah itu berpendar di mata Ratih, membuatnya kagum. "Suatu saat, lukisanmu juga akan dipajang di tempat seperti ini,"
ucap Raharjo. Ratih tertawa kecil. Aku tidak bisa melukis, Mas. Tapi kamu bisa melihat dengan hati, balas Raharjo. Itu jauh lebih langka dari sekedar bisa menggambar. Kata-kata itu sederhana, tapi bagi Ratih, ia seperti bunga yang mekar di musim kering. Hatinya mulai percaya bahwa mungkin cinta yang datang dari ketulusan bisa menjadi rumah bagi dua jiwa yang pernah kesepian. Namun, di balik semua keindahan itu, ada hal-hal kecil yang kadang membuat Ratih ragu. Raharjo sering menghindar saat ditanya tentang keluarganya, tentang masa lalunya. Setiap kali ponselnya berdering, ia menjauh dan berbicara dengan suara pelan. Tapi Ratih, dengan hati yang sedang jatuh cinta, menepis semua itu. Ia memilih percaya, karena cinta baginya adalah tentang memberi tanpa curiga. Sore itu, sebelum pulang, Raharjo menyerahkan sebuah lukisan kecil padanya. Siluet perempuan di bawah langit senja, memegang sehelai kain yang berkibar tertiup angin. Namanya Warna yang Menyala, kata Raharjo. Terinspirasi darimu. Ratih menggenggam lukisan itu seperti menggenggam hatinya sendiri. Ia tidak tahu warna yang kini menyala indah di dadanya kelak bisa berubah menjadi bara yang membakar. Malam turun pelan di kota kecil itu. Hujan baru saja reda, meninggalkan aroma tanah basah yang lembut di udara. Di dalam galeri, Ratih duduk sendirian. Lampu-lampu sudah dimatikan. Hanya tersisa cahaya temaram dari lampu meja yang menerpa wajahnya yang lelah tapi tetap anggun. Sudah 3 hari Raharjo tidak datang. Tidak ada kabar, tidak ada pesan, teleponnya tidak aktif, pesan yang dikirim tak pernah terbaca. Awalnya, Ratih berusaha menenangkan diri. Ia berkata pada hatinya, mungkin Raharjo sedang sibuk dengan lukisan barunya. Namun, malam demi malam berlalu, dan sunyi mulai menggigit seperti dingin yang tak bisa dihangatkan oleh doa. Hingga suatu sore, seorang wanita datang ke galeri. Perempuan bergaun biru muda, anggun, tapi sorot matanya tajam. Ia menenteng amplop tebal dan menatap Ratih seolah mengenal setiap rahasia di wajahnya. Anda Ratih? Ratih mengangguk perlahan. Wanita itu menghela nafas panjang, lalu meletakkan amplop itu di meja. Lukisan ini, ia menunjuk pada karya Raharjo yang tergantung di dinding utama. Bukan karya aslinya. Itu salinan dari pelukis muda bernama Damar. Kami sedang mencarinya sejak pameran bulan lalu. Dan Raharjo, dia hanya menjualnya ulang. Dunia Ratih seketika senyap. Suaranya seperti hilang. Dadanya sesak. Ia menatap lukisan itu lama, seolah mencari sisa-sisa kebenaran di antara warna yang dulu membuatnya jatuh cinta. Tapi Raharjo bilang ia melukisnya sendiri, bisiknya pelan. Wanita itu hanya menatap iba. Raharjo sudah lama dikenal sebagai peniru. Ia mengganti tanda tangan pelukis asli, menjualnya, lalu pergi sebelum semuanya terbongkar. Ketika wanita itu pergi, galeri terasa lebih dingin dari biasanya. Ratih berjalan ke arah lukisan itu, menyentuh permukaannya yang halus dengan jari gemetar. Air matanya jatuh membasahi ujung kanvas. Malam itu, Raharjo akhirnya datang. Tubuhnya tampak lelah, matanya merah seperti seorang yang berlari dari kenyataan. Ratih, dengarkan aku dulu, katanya. Tapi Ratih hanya diam. Tangannya menggenggam ujung lukisan Warna yang Menyala. Lukisan yang dulu ia anggap simbol cinta mereka. Kau menipuku, suaranya bergetar nyaris berbisik. Aku tidak bermaksud begitu,
Aku hanya... Bohong, potong Ratih pelan. Bukan hanya tentang lukisan, tapi tentang dirimu. Tentang cinta yang kau lukis dengan warna palsu. Raharjo terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tak punya kata-kata. Ratih menatapnya lama. Dan di sana, di antara air mata dan cahaya lampu yang redup, ia akhirnya melihatnya bukan lagi sebagai lelaki yang ia cintai, tapi sebagai cermin dari luka yang harus ia lepaskan. "Pergilah," katanya tenang. "Aku tidak ingin membencimu, tapi aku juga tidak bisa mempercayaimu lagi." Raharjo menunduk. Ia ingin berkata sesuatu, tapi hanya angin yang menjawab kepergiannya malam itu. Di luar, hujan turun lagi. Kali ini tidak untuk menyembunyikan tangis, tapi untuk membersihkan hati yang baru saja patah. Sudah 2 bulan berlalu sejak malam terakhir Raharjo berdiri di depan pintu galeri itu. Musim telah berganti, dan bersama waktu, kesedihan pun mulai larut seperti warna cat yang memudar di bawah hujan. Galeri tempat Ratih bekerja kini tampak berbeda. Lukisan-lukisan baru memenuhi dindingnya. Sebagian karya dari seniman lokal muda yang Ratih bantu kenalkan kepada pemilik galeri. Ia tak lagi sekedar penjaga pameran, tapi sudah menjadi bagian dari kehidupan seni itu sendiri. Di sudut ruangan tergantung satu lukisan kecil tanpa nama. Goresannya masih kasar, warnanya tak sempurna, tapi di tengah warna abu-abu ada secercah jingga, seperti senja yang menolak padam. Itu karya pertama Ratih. Ia melukisnya saat rasa sakit masih tinggal di dadanya, lalu menyadari bahwa dari luka pun sesuatu yang indah bisa tumbuh. Suatu sore, seorang anak kecil yang datang bersama ibunya menunjuk lukisan itu. "Tante, kenapa warnanya seperti matahari yang mau pergi tapi nggak jadi?" Ratih tersenyum. "Karena kadang yang kita kira berakhir sebenarnya baru saja dimulai." Malam harinya, Ratih duduk di teras galeri, memandangi langit yang perlahan berubah gelap. Di tangannya secangkir teh melati mengepulkan uap halus. Angin membawa aroma hujan dan bunga yang mulai mekar. Ia tak lagi menunggu siapapun, tak lagi menyesali apapun. Kini ia tahu, cinta yang paling tulus bukan yang datang membawa janji, tapi yang mengajarkan arti kehilangan dengan lembut. Raharjo hanyalah bagian dari perjalanan itu, bukan akhir dari segalanya. Mungkin di tempat lain, ia sedang menebus kesalahan. Mungkin juga tidak, tapi bagi Ratih, semuanya sudah cukup. Ia menulis sebaris catatan kecil di buku hariannya malam itu. "Aku pernah jatuh cinta pada seseorang yang salah. Tapi dari kesalahan itulah aku belajar mencintai diriku sendiri." Ketika angin malam berembus, Ratih menutup matanya sejenak. Ia bisa merasakan kedamaian yang dulu tak pernah ia temukan. Kedamaian yang datang bukan dari seseorang, tapi dari dalam dirinya sendiri. Di langit, senja sudah lama hilang. Namun di hati Ratih, warna itu tetap menyala, tidak lagi menyakitkan, tapi hangat, seperti pelukan dari masa lalu yang sudah diikhlaskan.